selamat berjumpa kembali anak-anak di pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita tetap membahas tentang persamaan kuadrat. Kita masih melanjutkan itu. Kalau kemarin dari persamaan kuadrat kita bisa menentukan akar-akarnya, nah sekarang kebalikannya. Jika diketahui akar-akar dari suatu persamaan, maka persamaan kuadratnya bagaimana? Untuk itu, simaklah apa yang saya jelaskan hari ini. Menyusun persamaan kuadrat. Jika suatu persamaan kuadrat memiliki akar-akar x1 dan x2, maka persamaan kuadratnya dapat dinyatakan dalam bentuk seperti kemarin yang sudah saya jelaskan, x dikurangi x1 kali x dikurangi x2 sama dengan 0. Jika ada perkalian dari dua faktor seperti ini, maka kemarin berarti kita mengalikannya x dengan x menjadi x kuadrat. X kali negatif x2 menjadi negatif x2. Negatif x1 kali x menjadi negatif x1x. Maaf, ini saya balik aja biar namanya sama, x2x. Sedangkan negatif x1 kali negatif x2 menjadi positif x1 kali x2 sama dengan 0. Nah, yang di tengah jika kita perhatikan, kedua bentuk ini mempunyai variabel yang sama yaitu x, sehingga x1 dan x2 nya bisa diselesaikan menjadi negatif. Kita keluarkan x1 agar x2 nya tetap negatif, maka di sini tandanya positif karena positif dikalikan negatif menghasilkan negatif. X2 namanya sama-sama x kuadratnya tetap x kuadrat, x1 kali x2 tetap x1 kali x2. Nah, ini anak-anak, jadi jika diketahui akar-akarnya, untuk menentukan persamaan kuadratnya langsung kita pakai rumus x kuadrat dikurangi x1 ditambah x2x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Untuk jelasnya sekarang perhatikan contoh berikut. Perhatikan contoh yang pertama. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui negatif 2 dan 3. Berarti jika kita kembalikan ke rumus, nilai x1 sama dengan negatif 2 dan nilai x2 sama dengan 3. Nah, sekarang rumusnya ditulis dulu biar hafal. x2 x kuadrat dikurangi x1 ditambah x2 x ditambah x1 kali x2 sama dengan
0. X kuadrat dikurangi X1 nya kita ganti dengan negatif 2 ditambah X2 nya diganti 3 X ditambah X1 tadi negatif 2 X2 nya 3. Sekarang kita selesaikan. Negatif 2 ditambah 3 betul 1. Berarti karena X sudah menunjukkan 1, satunya tidak usah ditulis, cukup kita tulis X kuadrat dikurangi X. Angka 1 tidak perlu ditulis. Negatif 2 kali 3 negatif 6, tanda positif tidak usah ditulis, langsung dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, sehingga sekarang persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 2 dan 3 adalah X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat ini kalau kita faktorkan, maka seperti yang sudah kita pelajari yang kemarin. Nah, faktor-faktornya bisa kamu tentukan, coba ditentukan sendiri. Betulkah nanti hasilnya ketemu X1 nya negatif 2 dan X2 nya sama dengan 3. Jadi saya sudah tidak mengulang lagi cara pemfaktorannya karena faktornya sudah. Selanjutnya contoh yang kedua, sama, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya sekarang akarnya diganti negatif 2 dan negatif 3. Berarti negatif 2 adalah X1, X1 nya ditulis negatif 2, X2 nya negatif 3. Nah, sehingga persamaan kuadratnya tulis kembali rumusnya. X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nilai X1 nya negatif 2, maka kita ganti negatif 2. Nilai X2 nya negatif 3, kita ganti dengan negatif 3. X kuadrat tetap X kuadrat X ditambah X1, X1 nya negatif 2, X2 nya negatif 3. Sehingga negatif 2 ditambah negatif 3 berapa anak? Betul, negatif 5. Karena tandanya negatif, berarti negatif dari negatif 5 adalah ya positif 5 X. X kuadratnya yang di depan tetap. Negatif 2 kali negatif 3 positif 6. Ya, kita tulis positif 6 sama dengan 0. Nah, sekarang bentuknya sudah berbentuk X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Berarti ini sudah menunjukkan bentuk kuadratnya. Nah, bentuk kuadrat ini mempunyai akar-akar yang akar-akarnya adalah negatif 2 dan negatif 3. Karena jika kita tentukan seperti yang kemarin, kalau A-nya sama dengan 1, berarti yang diperhatikan hanya C-nya saja. Nah, jika C-nya 6, berarti kita carikan faktornya 6 yang jika dijumlah ketemu positif 5. Atau bisa kamu pelajari lagi dari yang kemarin sudah kita bahas. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Oke.
Selanjutnya kita mau menentukan jumlah dan hasil akar dari persamaan kuadrat. Jumlah itu yang mana anak-anak? Yang ini X1 ditambah X2, sedangkan hasil kali X1 kali X2. Kenapa ini kita tentukan atau kita bahas kembali? Karena ini nanti mau dipakai menentukan persamaan kuadrat baru. Jadi ada kuadrat, kita menentukan persamaan kuadrat lagi. Nah, sekarang jika X1 dan X2 merupakan akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C, maka nilai dari X1 ditambah X2 adalah min B per A. Lah ini dari mana? Maka kita ingat kembali saat kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat yang menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratik. Nah, nilai X didapat nilai X1 dan nilai X2 pada rumus bisa dituliskan nilainya adalah negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, berarti sekarang nilai X1 ini kamu ganti dengan negatif B ditambah akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Dan nilai X2 diganti dengan negatif B dikurangi akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Jika keduanya nanti kamu jumlahkan, maka jumlahnya ketemu negatif B per A. Nah, ini silakan diselesaikan sendiri jumlahnya. Tidak saya tentukan biar nanti tidak bingung. Sedangkan yang kedua, hasil kali akar-akarnya, berarti akar yang pertama X1 dikalikan hasil kali akar yang kedua yaitu X2. Nah, X1 ini diganti dengan negatif B ditambah akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. X2 nya diganti negatif B dikurangi akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Setelah dikalikan, nanti hasil akhirnya ketemu C per A. Nah, inilah nanti anak-anak yang kita pakai untuk menyusun persamaan kuadrat yang disebut dengan persamaan kuadrat baru yang nantinya akan dibahas atau dijelaskan oleh bulan. Contohnya ada persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 6x ditambah 3 sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini mempunyai akar-akar alfa dan beta. Berarti alfa itu sama dengan X1. Jadi X1 itu boleh ditulis alfa, ditulis P, ditulis Q, dan seterusnya. Beta berarti gantinya X2. X2 sama boleh diganti dengan beta, boleh diganti dengan M, boleh diganti dengan B, dan seterusnya sesuai dengan soalnya. Jika persamaan kuadratnya 2x kuadrat dikurangi 6x ditambah 3, maka nilai A-nya saya tulis di sini aja. 2x kuadrat dikurangi 6x ditambah 3 sama dengan 0. Berarti
ini A-nya sama dengan 2, B-nya negatif 6, C-nya 3. Sehingga yang pertama alfa ditambah beta. Alfa itu X1, beta X2. Alfa ditambah beta rumusnya adalah negatif B per A. B-nya negatif 6 berarti negatif 6, A-nya 2. Negatif tuh positif 6 dibagi 2 sama dengan 3 tuh. Yang kedua, oke, alfa kali beta. Alfa tadi adalah X1, beta adalah X2. X1 kali X2 sama dengan C per A, maka kita tulis C per A. Nah, nilai C-nya 3, nilai A-nya 2. Sehingga alfa kali beta 3 per 2. Boleh tetap ditulis 3 per 2, boleh ditulis 1 per 2. Tapi lebih enak kita tulis 3 per 2 karena nanti dipakai untuk menyelesaikan persamaan. C 2 alfa ditambah 2 beta. Karena sama-sama ada angka 2-nya, maka kita pakai distributif 2 kali alfa ditambah beta. Nilai alfa ditambah beta tadi sudah ketemu, hasilnya sama dengan 3, berarti 2 kali 3 yaitu 6. Nah, sampai di sini paham? Berikutnya yang D. Alfa dikurangi 2 kali beta dikurangi 2. Nah, berarti ini perkalian seperti tadi atau seperti awal yang saya jelaskan. Berarti alfa kali beta bisa kita tulis alfa beta. Alfa kali negatif 2 menjadi negatif 2 alfa. 2 kali beta negatif 2 beta. Negatif 2 kali negatif 2 tuh positif 4. 2 alfa dan 2 beta ini sama-sama punya faktor 2, maka bisa kita selesaikan. Alfa beta dikurangi 2 kali alfa. Di sini negatif, berarti negatif kali positif, ya hasilnya tetap negatif ditambah 4. Nah, alfa beta tadi nilainya 3 per 2, maka kita tulis 3 per 2 dikurangi 2 kali alfa ditambah beta 3 ditambah 4, sehingga 3 per 2 dikurangi 6 ditambah 4. Hasilnya berarti ini yang positif kita jadikan sama atau semua kita jadikan berpenyebut 2. 3 per 2 negatif 6-nya kalau berpenyebut 2 senilai dengan 12 per 2, sedangkan 4 dijadikan pecahan berpenyebut 2 jadi 8 per 2.
sehingga 3 ditambah 8 itu 11 dikurangi 12 negatif 1/2. Sampai di sini anak-anak silakan dipahami lagi. Kalau misalnya belum jelas, maka apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa kalian pelajari lagi berkali-kali sampai kalian jelas, karena ini merupakan dasar untuk menentukan persamaan kuadrat baru. Di sini Bu Wulan akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Eni tadi. Bu Eni tadi kan menentukan persamaan kuadrat yang diketahui akarnya. Jadi akarnya sudah diketahui. Kalau sekarang akarnya tidak diketahui, akarnya adalah akar dari persamaan lain. Ya, sedikit bulat, sedikit, tidak banyak-banyak. Asal kamu perhatikan dengan sungguh-sungguh pasti bisa. Tadi kan Bu Eni rumusnya sudah x kuadrat dikurangi x1 tambah 2x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Ini kalau akarnya x1 dan x2. Tetapi pada matematika itu kan bisa diganti huruf apa saja. Misalkan x1 nya diganti alfa. Kalau diganti alfa nanti menjadi x2 dikurangi alfa. x2 nya diganti beta. Sama seperti ini. X1 diganti alfa, X2 diganti beta. Alfa kali beta sama dengan 0. Sama saja. Diganti P dan Q boleh enggak? Boleh. P tambah Q, P kali Q. Diganti M dan N boleh enggak? Boleh. M tambah N, M kali N. Jadi tidak ada pengaruhnya. Ya. Nah, sekarang contohnya. Persamaan kuadrat akar-akarnya persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 6x tambah 2 akar-akarnya P dan Q. Ini sudah betul atau belum ini persamaan kuadrat ini? Ya, namanya persamaan. Berarti harus ada tanda sama dengan. Ini belum ada tanda sama dengan. Soalnya bulan masih salah. Dibenahi sama bulan. Ditambah 2 sama dengan 0. Ya, akar-akarnya P dan Q. Nah, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya P tambah 3 dan Q tambah 3. Nah, beda ya. Kalau tadi kan sudah diketahui angka, sekarang akarnya hubungannya dengan persamaan lain. Nah, kalau seperti ini kita harus cari sama seperti Bu Eni tadi. Langkah yang pertama, ini A-nya berapa? A-nya di depannya x kuadrat 1, B-nya di depannya x negatif 6, C-nya konstanta yaitu 2. Kalau sudah kita cari akar-akarnya P dan Q, berarti harus kita cari P ditambah Q dengan P dikalikan Q. Ini standar, harus selalu dicari. P tambah Q tadi rumusnya negatif B per A. Negatif B, B-nya negatif 6. Berarti negatif dari negatif 6 per A. A-nya 1. Saya ulangi lagi, negatif B. Ini negatif, ini B. Ya. Negatif dengan negatif menjadi, ya, menjadi positif. Berarti menjadi positif 6 dibagi 1 hasilnya 6. Kemudian P kali Q. P kali Q tadi C dibagi A. C dibagi A. C-nya 2, A-nya 1. 2 per 1 sama dengan 2. Sampai sini paham? Nah, kemudian kalau sudah, kenapa sama Bu Wulan ini diberi huruf merah? Supaya mempermudah. Ini kita anggap sebagai alfa, ini kita anggap sebagai beta. Ya, ini dianggap alfa, ini dianggap beta. Sekarang kita cari alfa tambah beta. Kita cari alfa tambah beta dan dicari juga alfa kali beta. Nanti dicari juga alfa kali beta. Jadi harus dicari alfa tambah beta dan alfa kali beta karena hubungannya dengan ini. Nah, kalau alfanya P tambah 3, betanya Q tambah 3, berarti P ditambah 3 ditambah Q
Q tambah 3, alfa tambah beta. Kalau sudah seperti ini kita jabarkan. Kita buka kurungnya, P tambah 3 ditambah Q tambah 3. P dengan Q-nya dikumpulkan jadi 1. P ditambah Q. 3 tambah 3 menjadi ditambah 6. P tambah Q tadi berapa? P tambah, ini saya beri garis ya biar gampang. P tambah Q sama dengan 6 ditambah 6 sama dengan 12, itu alfa ditambah beta. Nah sekarang alfa kali beta, alfanya tadi P tambah 3, betanya Q ditambah 3. Berarti kita ingat yang 2 minggu yang lalu, depan kali depan, P kali Q hasilnya PQ. Kemudian depan kali belakang, P kali 3 hasilnya 3P. Kemudian belakang kali depan hasilnya 3Q. Kemudian belakang kali belakang hasilnya 9. Paham ya? Nah sekarang PQ ditulis PQ. 3P tambah 3Q, adakah yang sama? Ya, konstantanya sama, berarti koefisien bukan konstanta. 3P tambah 3Q, 3-nya dikeluarkan, P ditambah Q ditambah 9. Kalau sudah, kita tinggal menghitung. PQ-nya tadi 2 ditambah 3 kali P tambah Q. P tambah Q tadi 6 ditambah 9. Berarti 2 ditambah 18 ditambah 9. 2 tambah 18, 20 tambah 9 hasilnya 29. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, apakah sudah selesai? Yang ditanyakan persamaan kuadrat baru. Nah, supaya cukup ulang letakkan di atas ya. Nanti kalian mencatatnya di bawahnya. Setelah dari sini nanti ke sini. Persamaan kuadrat baru, X kuadrat dikurangi alfa tambah beta X ditambah alfa beta sama dengan 0. Berarti X kuadrat alfa tambah beta berapa? 12X ditambah alfa beta, alfa betanya 29 sama dengan 0. Nah ini sudah selesai. Paham? Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, X kuadrat min 3X ditambah 9 sama dengan 0. Akar-akarnya X1 dan X2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2x1 dan 2x2. Supaya mudah sama bulan ini diberi kurung merah untuk mempermudah. Sama seperti tadi, kalau akar-akarnya x1 dan x2, berarti kita harus cari x1 tambah x2 dan x1 kali x2. Berarti sebelumnya kita tentukan A-nya berapa? A-nya di depan x kuadrat, B-nya yang di depannya X yaitu min 3, C-nya konstanta yaitu 9. Sekarang X1 dan X2, berarti kita cari X1 tambah X2 dengan X1 kali X2. Harus ini ya, di awal harus dicari penjumlahan dan pengurangannya. X1 tambah X2 tadi min B per A, min B, B-nya negatif 3, berarti menjadi negatif dari negatif 3 per 1. Negatif dari negatif positif, hasilnya 3. X1 kali X2, C per A, C-nya 9, A-nya 1, sama dengan 9 per 1, sama dengan 9. Saya beri tanda merah biar ada batasnya ya. Oke.
Sudah? Kalau sudah, sekarang kita mencari yang akarnya 2x1 dan 2x2. Sama seperti tadi, sama bulan ini diberi alfa, ini diberi beta, supaya untuk mempermudah. Kalau alfa dan beta, berarti sekarang kita harus mencari alfa ditambah beta dengan alfa dikalikan beta. Kita cari dulu alfa ditambah beta. Alfanya 2x1, betanya 2x2. Sama seperti tadi, kita cari koefisiennya tercatat sama 2. 2-nya dikeluarkan, x1 ditambah x2 sama dengan 2. x1 tambah x2 berapa? Sama dengan 3. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Sudah ya. Sekarang kita cari yang kedua, alfa kali beta. Alfa kali beta, alfanya 2x1 dikalikan 2x2. 2 kali 2, iya 4 kali x1 kali x2. 4 x1 kali x2 berapa? 9. Hasilnya 36. Paham semuanya? Nah, kalau sudah, sekarang kita cari persamaannya. Persamaan kuadrat baru, tadi rumusnya x kuadrat dikurangi alfa ditambah beta x ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Tinggal memasukkan alfa tambah beta 6x, alfa kali beta 36. Tinggal menulis. Ini jawabannya. Gampang ya? Oke, kita lanjutkan di contoh yang ketiga. Nah, sekarang kita melanjutkan contoh yang ketiga. Kalau yang pertama tadi dijumlahkan dengan satu bilangan, yang kedua dikalikan dengan satu bilangan, contoh yang ketiga ini ditambah dan dikalikan. Ya, sedikit rumit, sedikit saja rumitnya. Nah, bulan beri contoh di sini, x kuadrat tambah x tambah 5 akar-akarnya m dan n. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3m tambah 2 dan 3n tambah 2. Berarti ditambah dan dikali. Sama seperti tadi, supaya mudah bulan beri tanda merah ya. Kemudian sama seperti tadi, A-nya kita lihat, A-nya sama dengan 1, B-nya di depannya X sama dengan 1, C-nya yang konstanta sama dengan 5. Langkah pertama selalu kita cari jumlah dan hasil kalinya. Jumlahnya M tambah N, hasil kalinya M kali N. M tambah N tadi min B dibagi A. Min B, B-nya 1, berarti min 1 per A, A-nya 1. Min dibagi min hasilnya negatif, negatif 1. Kemudian M kali N sama dengan C per A. C-nya 5, A-nya 1, berarti 5 per 1 sama dengan 5. Itu langkah pertama. Kalau sudah, kita cari alfa dan betanya. Sama bulan ini di sini. Alfa, yang ini beta. Berarti kita cari alfa ditambah beta dengan alfa dikalikan beta. Alfa ditambah beta, alfanya 3m ditambah 2 ditambah beta 3m ditambah 2. Kurungnya kita buka, 3m tambah 2, kurungnya dibuka lagi, 3m ditambah 2. Yang ada m dan n nya dikumpulkan jadi 1. 3m dan 3n dikumpulkan jadi 1. 2 dengan 2 dikumpulkan jadi 1. Yang ini 3m tambah 3n bisa kita rubah, koefisiennya sama 3, berarti 3
M ditambah N. 2 tambah 2 berapa? Iya, 4 sama dengan 3. M tambah N tadi negatif 1 ditambah 4. 3 kali negatif 1 negatif 3 ditambah 4. 4 dengan negatif 3 hasilnya 1. Itu alfa ditambah beta. Nah sekarang kalau alfa kali beta berarti 3M ditambah 2 dikalikan 3N ditambah 2, 3M. Langkahnya sama, depan kali depan, 3M tambah 3N, 3M kali 3N, 9MN. Itu depan kali depan. Sekarang depan kali belakang, 3M kali 2, 6N. Kemudian belakang kali 2, 6N. Belakang kali belakang menjadi 4. Nah, MN kan sudah ada, 9NN. Yang ini, nah, kita keluarkan koefisiennya, 6M ditambah N ditambah 4. 9MN, NN-nya tadi sudah ketemu 5, berarti 9 kali 5 ditambah 6, M ditambah N, N tambah N tadi ketemu negatif 1 ditambah 4, berarti 9 kali 5, 45, 6 kali negatif 1, negatif 6 ditambah 4, berarti 45 dikurangi 6 ditambah 4, 45 ditambah 4, 49 kurangi 6, 43. Sampai sini paham? Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita lanjutkan dengan menentukan persamaan kuadrat barunya. Ya, persamaan kuadrat barunya ditulis di sini sama bulan. Persamaan kuadrat baru, X kuadrat dikurangi alfa ditambah beta X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. X kuadrat dikurangi alfa tambah beta 1, berarti 1X ditambah alfa kali beta 43 sama dengan 0. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Eni, kalau koefisiennya 1 tidak perlu ditulis, berarti X kuadrat min X plus 43 sama dengan 0. Ini adalah hasil akhirnya. Paham semuanya? Nah, kalau masih belum paham, nanti bisa diputar ulang, dicari yang belum paham yang mana, yang penjumlahan, yang perkalian, atau gabungan penjumlahan dan perkalian. Ya, nanti boleh diputar ulang. Setelah ini akan diberikan PR oleh Bu Wulan. Oke. Nah, anak-anak, setelah tadi Bu Eni dan Bu Wulan menjelaskan tentang persamaan kuadrat baru, di sini ada tugas 4 soal saja, 2 soal dari Bu Eni dan 2 soal dari materinya Bu Wulan. Nanti dikerjakan, kemudian dikerjakan di buku. Setiap lembar dari bukunya diberi nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian difoto. Motretnya bukan 2 lembar dijadikan 1, tapi per halaman supaya jelas terbaca. Kemudian dikirimkan ke Google Class masing-masing kelas. Semuanya harus mengerjakan, tidak sulit. Ini nanti menjadi dasar bagi pembelajaran kalian selanjutnya di SMA maupun di SMK. Jadi sekarang biarpun Bu Wulan dan Bu Eni tidak kelihatan di depan kalian, hanya melalui layar HP atau layar laptop kalian, tapi belajarlah dengan sungguh-sungguh seolah-olah Bu Eni dan Bu Wulan ada di depan kalian. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, belajar sebaik-baiknya.
Kalau kamu tidak bisa, boleh tanya ke temannya, tapi jangan sekedar nyontoh. Kalau sekedar nulis itu anak TK bisa, ya. Tanya caranya. Kalau tidak bisa, tanya ke Bu Wulan dan ke Bu Eni di nomor WA juga boleh, ya. Oke, dikerjakan dengan penuh semangat.